Saudara-saudara semua selamat pagi. Saudara-saudari yang muda selamat pagi. Di gereja kalian selalu disambut. Juga saudara-saudara yang di online juga selamat pagi, damai sejahtera. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Pagi ini kita membahas Lukas pasal 18. Setiap pasal kita sangat memahami. Ada dua pengajaran, yaitu perumpamaan. Yang dua yang di depan itu ada perumpamaan yang banyak yang terjadi. Kalian ingat apa yang terjadi? Ada orang membawa anak-anak di depan, dibawa kepada Yesus. Dan juga seorang anak muda datang untuk bertanya kepada Yesus. Ini juga yang bagian 3 dan 4. Dan yang satu lagi, ada satu hal yang terjadi. Itu Yesus di saat siap-siap masuk ke kota Yeriko. Di dalam tengah jalan dia bertemu dengan siapa? Yaitu bertemu dengan seorang buta. Ini yang bagian ke-6. Yang bagian ke-5 firman Tuhan membicarakan. Dan saya percaya di saat itu murid-murid Yesus tidak memahami apa yang Yesus katakan. Dan seperti saat ini kita juga sangat sulit untuk memahaminya. Itu kita tahu itu yang langsung dimasukkan dalam, yaitu semua ini yang dari inti dari firman ini. Dan Yesus sekali lagi membicarakan pada kita, dia ingin naik ke Yerusalem dan juga diserahkan di dalam tangan orang. Dan di saat itu murid-muridnya tidak memahami. Di ayat 34. Itu waktu tidak memahami ya. Murid-muridnya tidak memahami apa arti perkataan itu. Bukankah kamu menyuruh orang untuk berubah, bertobat ya? Kenapa kamu mengorbankan diri kamu sendiri? Kenapa kamu tidak menjadi seperti seorang raja masuk ke dalam Yerusalem? Itu mengubah semua peraturan pemerintahan. Kenapa mesti mati? Itu artinya itu tersembunyikan. Jadi Yesus sudah membicarakan dengan jelas. Dan waktu juga Yesus di atas bukit juga mengubah wajahnya, memperlihatkan kemuliaan kebangkitannya. Dan di situ murid-muridnya tertidur. Dan di situ dalam saya bertumbuh, perlahan saya mendapat memahami. Jadi saat kita terhadap Roh Kudus tidak memahami, tidak ingin memahami, dan kita menutup telinga kita dan tidak mau mendengar. Dan kadang kita bisa tertidur. Dan merasa sangat sulit. Tidak ada hubungannya dengan saya. Jadi di saat yang paling penting, mereka apapun tidak bisa melihat. Dan mereka semua pun tidak memahami. Dan sudah melewati. Dan mereka melihat Musa dan Ilya ingin pergi meninggalkan. Dan mereka dengan tergesa-gesa ingin membangun 3 kemah untuk mereka. Ayat 34 yang terakhir itu. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Dan mereka tidak memahami apa yang Yesus katakan. Dan mereka juga tidak bisa memahami bagaimana menjawabnya. Dan mereka terus menjalan dalam Yerusalem. Kita sudah membaca 9 pasal. Dan bagaimana Yesus sudah jalan ke Galilea. Di dalam perjalanannya terus jalan menuju ke Yerusalem. Yaitu hari ini sampai ke pasal 18. Bagaimana memberitakan bagaimana Yesus berjalan ke Yerusalem.
Sudah berjalan 10 pasal dalam perjalanan. Di tengah-tengah banyak perumpamaan pengajarannya dan juga banyak hal yang terjadi. Dan murid-muridnya tidak memahami. Dan saya tidak paham apakah mereka ada satu rasa sepertinya ditekan, dipaksa ya. Tapi ya terus mengikutinya. Dan mereka mempunyai rasa hati ya. Dan bagaimana seandainya Yesus di Yerusalem menjadi raja? Siapa yang duduk di sebelah kanan dan siapa yang duduk di sebelah kiri? Ini yang mereka pentingkan. Dari saat Yesus mati, kerajaannya itu sudah terlihat kan? Kamu datang untuk memperbaiki semua permasalahan yang tidak baik. Dan kerajaan Tuhan itu kamu perlihatkan semuanya. Kenapa kamu membicarakan perkataan yang tidak mengenakan? Kenapa kamu mesti mati? Kenapa semua kerajaan surga itu ditaruh pada waktu? Bukankah sekarang sudah awal pemuraan? Kenapa mesti menunggu sampai akan datang? Bukan sama dengan kerajaan Tuhan, yaitu yes sekarang sudah di sini, but not yet. Bukannya tidak ada ya. Dalam hati mereka banyak pertanyaan, tetapi di dalam Injil Lukas memberitahukan pada kita di saat Yesus bangkit 40 hari, murid-muridnya juga bersama. Dan mereka sekali lagi membahas di saat waktu itu mereka tidak memahami kenapa Yesus mesti mati, kenapa Yesus mesti masuk dalam kebangkitan. Dan bagaimana sekali lagi mereka membawakan kemuliaan dibawakan. Sudah melewati 40 hari. Kita juga dalam perjalanan kita mempercayai keagamaan kita banyak hal yang kita tidak memahami. Saya waktu masih muda saya sudah di dalam gereja. Saya di usia 2 tahun saya sudah dibaptis dan saya bertumbuh di dalam gereja. Saya masih banyak yang tidak saya pahami. Saya merasa kalau sudah ke gereja saya sudah mendapatkan keselamatan. Saya merasa menjadi seorang Kristen menjadi orang yang baik. Saya merasa gereja adalah kerajaan surga. Saya banyak merasa. Saya merasa kerajaan surga itu adalah kerajaan surga itu langit ya. Di saat usia saya seperti kalian ini, kepercayaan saya itu banyak yang membelenggu seperti dunia ini. Banyak tempat ya saya ingin pergi ya. Nah, kenapa saya masih menjadi Kristen dan menjadi seperti anak-anak? Apa seperti anak-anak? Dunia ini sangatlah rumit. Saya terus bertumbuh dan saya terus memahami keadaannya sangat rumit. Dan juga orangnya juga bertambah rumit. Apakah kepercayaan saya ini benar? Apakah bisa dipercaya? Dan juga suatu pertanyaan yang salah. Menjadi satu inti dari kepercayaan kita itu ada Tuhan. Dan juga kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan masih banyak hal itu yang bisa menghubungkan kita dengan kebenaran kita dengan hubungan dengan Tuhan. Saya merasa keagamaan menjadi Kristen bisa melakukan semua hal yang baik. Tapi saya memberitahu kalian, tapi akhirnya juga tidak bisa melewati orang Farisi. Kita melihat dari perumpamaan kedua. Dia merasa kita sudah melakukan semua hal yang baik.
Tapi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan sangatlah jauh. Dan kalian bagaimana tahu orang Farisi berdoa dan sangat penuh percaya diri berdoa. Dan dia tidak berdoa dengan Tuhan. Dia bicara dengan diri sendiri. Pernahkah kalian berdoa dengan begini? Dan berbicara dengan diri sendiri, merasa kita bicara dengan Tuhan. Jadi pagi ini firman ini berbicara dengan kita. Saya memberi tema kerajaan surga. Mesti mengurapi setiap orang yang tidak berdaya yang menjadi anak-anak dan juga orang buta. Jadi kerajaan surga mengurapi orang yang tidak berdaya, anak-anak dan juga orang buta. Dan kita melihat ayat yang pertama, yang kedua, yaitu tentang perumpamaan. Perumpamaan pertama, kita harus terus berdoa dan jangan patah semangat. Dan juga yang tema kedua juga tentang berdoa, yaitu tentang orang Farisi sama yang pemungut cukai. Yang ini membicarakan apa? Yaitu di saatnya kita berdoa, jangan merasa kita sudah masuk ke bait Allah berdoa. Apa yang kita bicarakan itu juga sama juga seperti kita membicarakan. Jadi kita berbicara mesti tertuju kepada Tuhan dan apa yang kita doakan. Dan seperti orang Farisi dengan suara keras berbicara, Tuhan buka kasih-Mu dan ampuni aku orang yang berdosa. Ini kita juga hubungan yang benar dan nyata dengan Tuhan. Yaitu satu perumpamaan lagi tentang satu orang yang ditindas, yaitu janda yang memang gampang ditindas. Kalau dia mempunyai anak ya, anaknya akan lebih mudah ditindas. Jika janda ini mempunyai anak, dia akan mempunyai waktu lebih banyak untuk melindungi anaknya. Di tengah malam dia pergi untuk menghadap hakim, memohon kepada hakim itu untuk membenarkan perkaranya. Sebenarnya hakim ini bukan hakim yang baik. Dia tidak takut pada siapapun, pada Tuhan, dan juga tidak menghormati seorang pun. Ini siapa yang berkata? Ya, ini orang hakim yang berbicara dengan diri sendiri. Tapi Yesus sepertinya tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Ini yang sangat lebih hebat. Dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, Tuhan kita tahu. Yaitu keagamaan dan juga kepercayaan kita. Perbedaannya ya. Di dalam keagamaan, kita kadang banyak meragukan tentang keagamaan. Dan di luar sepertinya kelihatan sangat baik. Tapi kita merasa Tuhan tidak tahu apa-apa. Tetapi dalam kepercayaan yang nyata, hubungan kita dengan Tuhan, di dalam hati kita, apa yang kita bicarakan Tuhan juga tahu. Dan Yesus dengan dalam hati apa yang dipikirkan itu, Yesus membicarakan keluar ayat ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Dia siapa yang berkata dia adalah hakim tidak adil? Dia terhadap seorang janda yang datang untuk meminta perkara yang dibenarkan, dia ada seorang hakim tidak benar. Itu yang menghakimi. Bagaimana menghakimi? Dia adalah seorang hakim yang tidak baik ya. Dan yang menghakimi yang adil ada Tuhan yang menghakimi. Di dalam tempat kita kerja, kita bagaimana melakukan pekerjaan kita. Tuhan kita juga ada perasaan, ada juga penghakiman di Tuhan. Dan Tuhan apapun tahu. Dan hakim ini merasa ini sangat menjenuhkan ya. Akhirnya dia menyelesaikan semua permasalahannya.
Dan kita sekali lagi bicara, hakim ini ada hakim yang bagaimana? Apakah kalian berpikir apakah dia ada orang Hong Kong, apakah orang Hiri? Yesus berbicara kepada sekelompok orang Yahudi, yang mungkin dia ada sekelompok itu hakim orang Yahudi, lebih mudah untuk diperumpamakan. Kemungkinan orang Yahudi adalah orang Yahudi yang mempunyai percaya dengan keagamaannya. Tuhan apapun tahu. Jangan merasa kita pergi ke gereja saya adalah orang yang baik. Tuhan tahu apa yang terkandung dalam hati kita. Itu Tuhan adalah yang menghakimi. Karena janda ini selalu menyusahkannya, maka dengan tengah malam datang untuk memohon, maka hakim ini meluruskan semua permintaannya. Dan kita sampai ke ayat 7, itu Tuhan memberikan satu perumpamaan. Dan Tuhan berkata, saya ada seperti hakim yang tidak benar itu. Tuhan mendengarkan seruan siang malam berseru, walaupun waktu belum datang. Dan saya melakukan satu hal dan akan menjawab membenarkan segala perkaranya, yaitu banyak orang di tengah malam untuk memohon kepada Tuhan, dan mereka ditindas oleh pemerintah Roma. Walaupun di dalam negara kita mereka hidup, tetapi mereka ditindas dan mendapatkan semua ketidakadilan. Dan mereka tengah malam memohon kepada Tuhan. Kita melalui perumpamaan Yesus kita memahami, Tuhan memahami. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan berkata, saya akan bertindak. Walaupun perumpamaan ini kita memberitahukan kita berbicara mesti ada kepercayaan. Dan kita percaya Tuhan akan mendengar. Jadi dalam perumpamaan ini kita tahu, yaitu di dalam mendengar doa satu bagian ini, di satu bagian kita memohon dan berdoa, di satu bagian itu Tuhan mendengarkan doa. Kadang kita merasa Tuhan sepertinya jauh, apapun juga tidak bisa. Dan kita mesti tetap percaya Tuhan akan mendengar. Dan juga hakim yang tidak baik juga bisa mendengar, apalagi Tuhan kita. Mari kita terus memohon kepadanya, yaitu kita mempermakan tentang kerajaan surga itu seperti bagaimana? Yaitu orang yang tengah malam terus memohon dan merasa orang yang baik. Tuhan mendengarkan doa kita, yaitu perumpamaan yang kedua, itu membicarakan seorang Farisi dan juga seorang pemungut cukai. Dan mereka berdua datang ke bait Tuhan dan mereka juga berdoa. Dan sepertinya berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya dia berbicara dengan diri sendiri. Ya, ini tentang doa yang ada suara dan dengan doa yang tidak ada suaranya. Dan banyak orang berpikir dan berdoa, sudah berdoa. Kita mesti memohon. Semua apa yang ada di dalam hati kita, kita ungkapkan kepada Tuhan. Apa yang dipikirkan orang Farisi ini? Dan kita melihat doanya itu tidaklah salah. Dia berterima kasih ya. Dan saya tidak menindas orang melampau dan melakukan perzinahan. Dan di saat berdoa dia melihat pemungut cukai yang di sebelahnya.
Dan saya tidak seperti pemungut cukai ini. Saya 1 minggu 2 kali melakukan puasa. Dan saya juga memberikan perpuluhan saya. Kamu kenal orang seperti ini? Kadang kita merasa kita seperti ini. KKR dimanapun kita sudah pergi. Apa yang sudah menjadikan sebagai kita seorang Kristen, kita sudah melakukannya. Dan selalu berterima kasih. Sepertinya kita di hadapan Tuhan tidak ada satu hal pun yang kita butuhkan. Dan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Kita sepertinya berterima kasih. Sebenarnya dia memuji diri sendiri. Semua apapun ada, dan saya baik. Dan saya lebih baik dari orang yang sebelah saya. Kamu berdoa, kita ingin apa? Jika kamu adalah Tuhan, mendengar orang ini berdoa, dan apa yang bisa kamu berikan untuknya? Sebenarnya dia tidak ada apa-apa yang dia inginkan, dan dia sudah selesai berdoa, dan tidak tahu dia memohon apa. Kenapa kadang kita berdoa sepertinya Tuhan tidak mendengar? Karena kita sendiri tidak tahu apa yang kita mohonkan. Kita boleh terus berdoa dengan banyak, dan kita boleh berbicara banyak hal, tapi kita tidak tahu apa yang kita doakan. Dan Yesus dengan nyata membicarakan ini. Kamu memohon akan diberi. Dan kita seperti berdoa itu membicarakan suatu firman, dan maka yang kita bicarakan itu doa karena tidak mendapatkan, karena kita tidak memohon. Ini ada benar-benar seorang yang keagamaan, jadi melakukan semua keagamaannya dan sepertinya kudus, tapi tidak tahu kita memohon apa, maka akhirnya Tuhan juga tidak bisa membantu. Orang yang sebelah itu seorang pemungut cukai itu terus memohon dan sambil memukul dadanya, Tuhan kasihilah aku orang berdosa ini. Dan Tuhan, apakah Tuhan akan mendengar doanya? Tuhan pasti mendengar, dan Tuhan akan memberikan kasih. Orang ini pulang ke rumahnya, ya, dan siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, bahwa siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, kadang orang merasa diri sendiri adalah baik, ya. Tapi kerajaan surga tidak membutuhkan orang seperti ini. Ya, bagian ketiga, ya, tentang anak-anak. Lukas ini tentang Injil ini sangatlah istimewa. Yaitu di dalam Injil yang lain tuh orang dewasa membawa anak-anak menghadap pada Tuhan, tapi yaitu orang menggendong anak-anak kecil datang kepada Tuhan, dan mereka berjalan pun tidak bisa memohon Yesus menjamahnya, tetapi murid-muridnya mengkencam orang seperti ini. Yesus berkata, dari anak-anak sampai sekarang ini, jangan menghalangi mereka, karena kerajaan surga adalah orang-orang seperti ini. Ya, kerajaan surga itu orang yang seperti apa? Yaitu anak-anak yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa. Jika bisa kita melakukan satu keagamaan kita merasa kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebenarnya itu pun tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Jadi kerajaan surga meninggalkan kita, karena yang paling intinya kita untuk memohon kepada Tuhan kita tidak ada.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Kapasitas kalian tuh dalam usia 30 dan 40 tahun, apakah kalian juga di dalam kerajaan surga? Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita masuk ke gereja sudah lama, tapi kita meninggalkan kerajaan surga. Tapi Yesus berkata tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi sama kita tidak ada bagiannya. Bagaimana kita kembali seperti anak-anak? Tapi sekarang saya ini sudah 60 tahun lebih. Dari anak-anak sampai sekarang saya usia sekarang ini, saya berbalik melihat jalan yang sudah saya lewati, jalan yang bagaimana, jalan yang bertambah rumit. Itu jalan yang dalam dunia ini. Jadi lebih memahami kita apakah kita bisa berbalik menjadi anak-anak? Apa artinya berbalik menjadi anak-anak? Di dalam masa bertumbuh kita, kadang kita mengalami satu kesakitan. Di dalam masa bertumbuh kita mengalami kesakitan. Kamu akan membalas kejahatan orang, dan dia dengan begini menyakiti saya, maka di saat kamu berantem sama orang lain, kamu akan dengan kata-kata apa yang sudah menyakiti kamu akan menyakiti lagi dengan kata-kata itu. Jadi dengan ini kamu dalam hubungan dengan orang, dan kamu akan melindungi diri kamu karena kamu sudah tersakiti. Dengan cara kamu tersakiti, kamu akan membahas dengan orang lain. Jadi kamu meninggalkan kerajaan Allah itu akan bertambah jauh. Kenapa kita bisa begini? Karena dalam kita bertumbuh ini dalam hubungan dengan sesama, karena banyak tersakiti di dalammu ini, dan terus kita mencatat, mengcopy, dan terus bertambah rumit, dan kita membahas kepada orang lain, memohon Tuhan membantu kita. Di dalam waktu kesakitan kita juga mendapatkan kesembuhan. Kita boleh benar-benar berbalik menjadi anak-anak dan seluruhnya mengandalkan Tuhan. Di gereja 611 saya melihat banyak orang seperti ini. Jika kalian melihat seperti tidak bisa berubah, tetapi kalian di dalam perubahan, kadang berubah tambah rumit, dan kamu tambah banyak menutupi dan juga merasa dibenarkan. Yang salah akan dibenarkan. Jadi kamu merasa tidak ada satu hal pun yang mesti diubah. Tapi sebenarnya kita terus diubah. Jadi kadang kamu lupa bagaimana di masa kecil kamu ini, bagaimana kita berubah. Kita mesti membalikkan satu hal ini dan berbalik menjadi sebagai seorang anak-anak. Orang menyakiti kamu sebenarnya mesti bagaimana? Apa yang kita lakukan? Seperti pagi ini, seperti firman ini mengatakan kita memaafkan dan terus memaafkan saudara-saudara semua. Jika kita terus memaafkan, sebenarnya kita tuh dirugikan, tapi tidak apa-apa. Kamu akan memaafkan lebih besar. Kamu memaafkan lebih ada kekuatan. Kamu memaafkan akan sama seperti Allah Bapa. Seperti kemarin kita sudah membicarakan bagaimana Allah Bapa memaafkan kita dengan memaafkan berkali-kali dan tidak ada terhitung memaafkan kita. Kita juga mesti memaafkan, bertumbuh dalam memaafkan. Kita mesti memaafkan orang yang menyakiti kita. Kita mesti seperti Allah Bapa. Seperti 3 tahun, 5 tahun yang lalu kamu memaafkan dan sangatlah berbeda.
Di saat 5 tahun yang lalu kamu merasa sangat sulit untuk memakan orang ini. Jadi Tuhan berkata selama 5 tahun ini kamu tidak bertumbuh. Kamu tidak mendapatkan kasih karunia yang untuk memaafkan ini. Dan juga tidak bisa menjamah bagaimana jalan untuk memaafkan. Saya usia 14 tahun saya mengalami hal ini. Dan saya terus jalan tidak bisa memaafkan, tidak bisa lupa. Di usia saya 30 tahun juga loh saya ini terus masih kembali seperti di saat saya usia 14 tahun. Mohon Tuhan membantu kita. Dan kita terus berbalik menjadi anak-anak karena waktunya sangat sedikit. Saya mesti berbicara lebih cepat. Ada seorang anak muda ini datang kepada Yesus bagaimana untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu ayat 18 sampai itu tentang hidup kekal, bukan kerajaan surga. Yaitu tentang hidup kekal itu tidak mati ya, hidup kekal. Apakah kalian mendengar satu perkataan ini? Ya, satu raja yang di Cina itu ingin hidup kekal, nggak bisa mati. Walaupun dia sudah sangat berkuasa dan ingin hidup kekal dan tidak bisa mati. Dan seterusnya hidup menikmati segalanya. Dan maka dia berkata kepada Yesus, guru yang baik. Dan Yesus mengatakan langsung, jadi karena kamu tidak mengenal Tuhan, pertanyaan kamu ada pertanyaan yang salah. Tidak ada yang hidup kekal. Yesus yang hidup kekal, yaitu dalam kepercayaan kita agama Kristen itu hidup kekal itu Tuhan yang bangkit. Apa itu yang Tuhan bangkit? Karena mengalami kebangkitan, itu bukan kehidupan yang mati. Mati adalah kodratnya manusia. Ini ada kekuasaan Tuhan. Sebenarnya gereja setiap minggu ada yang meninggal. Jadi kadang kita merayat dalam rumah duka. Jadi seandainya ada berita tidak hidup kekal, tidak bisa mati, kita tidak usah melakukan jadi dia tidak melihat hal ini. Jadi saya berkata kepada saudara-saudara yang muda ini, jika di saat ini Tuhan menjemput engkau dan ada satu bencana, apakah kalian bisa menyatakan kamu bisa masuk ke sana? Bagaimana kamu percaya? Dan kalian tahu Tuhan di mana? Kamu di hadapan Tuhan mendapatkan kehidupan kekal. Jadi saat ini kalian membuat satu permainan, kamu menjawabnya. Banyak orang takut mati ya, sangat menderita dan melakukan banyak bertahun-tahun dan sangat sulit untuk melakukannya. Ada orang langsung meninggal dan terhadap orang rumah juga tidak sempat berkata sampai jumpa, sudah meninggal. Kamu dan saya bagaimana meninggalnya? Apakah panjang atau pendek? Ada orang berkata lebih baik tuh sakit lebih sedikit daripada sakit lebih banyak. Dan kita semua orang juga pasti akan mati. Dan bagaimana cara kita mati? Kematian kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan apakah jika nyata, maka kita tidak usah takut tentang kematian. Dan saat kita mati, kita akan bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bersama dengan Tuhan? Di saat kita percaya Tuhan Yesus awal pemula itu, di situ kita dengan hubungan kita dengan Tuhan itu awal dari pemula itu, kematian tidak ada perbedaannya. Karena kamu di saat ini bersama dengan Tuhan.
Di saat kamu meninggal, kamu bukan suatu tempat yang sangat asing, bukan suatu tempat yang tidak kamu tahu, bukan suatu tempat yang kamu takut ketemu dengan Tuhan. Sebenarnya ini Tuhan yang mencari kehidupan. Ini adalah seorang Yahudi yang keagamaannya, saya sudah menjaga semua keagamaan saya. Dan sebenarnya dia tidak tahu bagaimana menjaga satu keagamaannya. Itu tentang keagamannya, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, dan tidak mengkatai. Dia tidak mengatakan tidak boleh menyembah berhala. Dan semua ini adalah yang dikerjakan di dalam tubuh manusia. Jadi bagaimana mengikuti Tuhan, dia tidak membicarakannya. Pertama dia menyebut ada guru yang baik, yaitu orang guru yang baik. Dia sebenarnya tidak mengenalnya. Tuh Yesus sekalipun langsung mengejarnya, ya baik, kamu sekarang kamu jualah semua milikmu dan bagi-bagi pada orang-orang miskin. Maka dia tidak bisa melakukannya. Saya untuk mendapatkan hidup yang kekal, saya mestinya dengan enak menikmati harta saya akan terus menikmati harta benda saya, tapi kamu menyuruh saya lepaskan semuanya. Jadi saya untuk apa hidup kekal itu, hidup yang tidak akan mati ini. Di sini saya mau bertanya kepada anak-anak muda di sini, apakah kamu ingin hidup tidak ingin mati, maksudnya hidup kekal? Jika dua dunia ini dibedakan, apa yang kamu bicara sama tidaklah bisa berkomunikasi. Seperti anak-anak muda generasi sekarang ini, kadang kita tuh tidak bisa berkomunikasi. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita permainkan sudah kuno. Jadi bukannya tentang hidup yang kekal yang tidak bisa mati, pemasaran ini. Bagaimana kita di hadapan dengan Tuhan. Jadi anak muda ini dengan sedih pergi, sedih meninggalkannya. Saya bertanya, kita masuk di dalam kerajaan surga, apa yang menghalangi kamu masuk dalam kerajaan surga? Dan kita bertanya pada orang, ada siapakah orang yang tidak bisa kamu maafkan? Ini yang benar-benar yang menghalangi kamu. Dan Petrus berkata, saya sudah meninggal semuanya dan mengikutimu. Dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang, ayat 29 ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau sanak atau anak-anaknya. Jadi kerajaan surga itu adalah milik siapa? Yang apa yang ada di dalam kamu yang kamu bisa melepaskannya, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal, kerajaan surga. Jadi kita merasa kita sudah melakukan keagamaan kita ini, ternyata kita terhadap Tuhan juga masih jauh dan juga banyak. Dan Yesus sekali lagi berbicara dan dia ingin jalan ke Yerusalem, bukannya sangat berjaya ya, tapi dia menghadapi kesulitan. Di ayat ketiga,
akan diorok-orok dan akan disesa dan dibunuh dan akan bangkit di hari ketiga. Dan saat murid-muridnya mendengar Yesus ingin bangkit, dan mereka apakah memahami apa yang Yesus katakan? Sebenarnya mereka tidak memahaminya. Kematian sebenarnya semesti ada hal yang alami, bisa mati. Yesus dengan nyawanya menjadi anak domba yang dikorbankan, yaitu tekanan, yaitu yang membuat orang yang dalam pandangan yang salah tentang keuangan, harta, dan statusnya. Dan karena waktu yang yang sedikit, ya saya berkata yang terakhir. Dan sampai di Yeriko, dan Yeriko akan naik ke Yerusalem. Itu dalam perjalanan Yerusalem ada sampai yang itu dalam yang tertuju dan jalan menuju ke Yerusalem. Dan itu bertemu dengan seorang yang buta. Orang buta itu tidak bisa melakukan apa-apa dan duduk di pinggir jalan. Dan saya sekolah universitas dan belajar tentang orang buta, ya, setengah sejarah, ya. Jadi orang buta itu ingatannya sangat tajam. Tidak bisa saya bayangkan, ya, ingatannya sangat tajam. Kadang saya mengajarnya untuk sekolah, saya mengajarnya sekali dan dia mendengar dan langsung ingat. Kadang saya sendiri tidak memahami, tetapi dia sekali mendengar dia sudah memahami. Kadang ada orang seperti ini, ada apa. Sepertinya banyak suara orang katanya Yesus orang Nazaret lewat dan berkata pada Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia tahu Yesus adalah anak cucunya Daud, karena orang ini tahu ada Yesus adalah cucunya Daud. Itu ini keluar dari mulutnya orang buta ini. Kenapa dia bisa memahami tapi kita tidak memahaminya? Tapi dia ditegur, tapi dia bertambah keras berseru. Di sini banyak tuh berbalik kepada firman yang di depan dan dengan suara nyaring memohon. Itu seperti janda ini pada hakim ini, ya, dengan seperti pemungut cukai ini dan terus memohon, dan seperti anak-anak, ya, tidak berdaya. Dia buta, tapi dia lebih melihat dengan jelas daripada orang lain karena dia tahu dia adalah anaknya Daud. Dan seperti pemungut cukai itu, kasihinya saya orang yang berdosa ini. Dan ayat 39, orang yang berjalan di depan menegur dia supaya dia diam. Apakah menjawab panggilan itu seperti anak-anak datang untuk bertemu dengan Tuhan? Dan orang seperti apakah yang menegur ibu orang tua ini? Yang depan itu berkata ada murid-murid Yesus. Di sini belakang ini berkata orang yang berjalan di depan. Seperti orang yang ini, sepertinya kita jalan pergi ke gereja, kita melakukannya. Jadi kita melakukan apa? Yaitu suatu peraturan. Jadi sebenarnya kita tidak memohon pada Tuhan. Jadi sepertinya benar dan cukup.
Dan kadang mereka tuh suka menegur orang. Kita di gereja 611 juga kadang melakukan satu hal ini karena terlalu banyak orang ya. Kadang-kadang kita melakukan satu, apakah sini kita ada yang memohon kepada Tuhan? Sebenarnya kita tidak dengan sepenuh hati duduk di sana juga memuji Tuhan. Ya kadang orang dalam ini merasa kita sudah melakukan satu hal yang baik dan kita datang untuk memuji Tuhan. Tapi kita masih seperti orang buta ini dan kita dengan suara nyaring berseru, kasihilah saya ini. Dan Yesus berkata, apa yang akan kuperbuat denganmu? Yaitu dengan gampang supaya aku bisa melihat. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dengan itu mengikuti Yesus dan mengikuti Yesus kemana? Yaitu ke Yerusalem. Dengan orang lain melihat memuliakan Allah. Kerajaan surga sebenarnya milik siapa? Milik orang buta yang tidak bisa melihat. Memohon Tuhan membantu kita. Kita datang ke gereja. Bukan kita ke gereja untuk melakukan keagamaan kita. Tapi karena Tuhan, kita tahu apa yang kita persembahkan, apa yang mesti kita letakkan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus sudah datang, membawa muridnya datang ke Yerusalem. Banyak permasalahan muridnya tidak memahami. Memohon Tuhan membantu kita hari ini supaya lebih memahami. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kita benarnya tadi datang di hadapan-Mu. Kita berdoa, kita datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami memuji dan berdoa di hadapan-Mu. Mari saudara-saudara kita memuji Tuhan kita. Tapi hari ini, pagi ini kita tertuju padamu. Kita datang di hadapan-Mu. Kita berdoa. Kita sudah datang di hadapan-Mu dan tidak melakukan aktivitas dengan-Mu. Tuhan, kita ada terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Yesus.星星。
Engkau membuka kerajaan surga. Tuhan, ini dalam bait-Mu, kita di dalam bait Tuhan, kami setiap orang di sini hati kami tertuju padamu, dan kita membuka mulut kita berdoa, dan kita membuka mulut untuk memuji Tuhan. Tuhan, Engkau berkata, anak-anak ini datang di hadapanku, jangan menghalanginya, karena kerajaan surga adalah orang-orang seperti ini. Dan Tuhan, tetap menjadi anak-anak datang di hadapanmu, karena kerajaan surga lah punyanya. Tuhan, kita membuka mulut kita memuji-Mu. Di seperti lagu puji-pujian ini, kita seperti doa kita buka kerajaan surga. Kita datang di hadapan-Mu, dan kita apakah benar-benar hati kita adalah kisah kita memuji-Mu? Apakah kita benar-benar memuji? Dan saat kita berdoa, apakah benar-benar kita berdoa? Tuhan, di saat kita berdoa, apakah kita dengan sepenuh hati mengandalkan-Mu, dengan terhubung dengan-Mu? Tuhan, seperti lagu pujian ini, di saat kita berdoa, dibukalah langit. Tuhan, ampuni kami di saat hati kita tidak terhubung. Tuhan, Engkau bantu kami, Engkau memelihara kami, Tuhan, supaya kami bisa datang di hadapan-Mu. Tuhan, di setiap hari ini kita datang di hadapan-Mu. Tuhan, Kau membuka kami, bukan hanya kaki kita sampai di bait suci-Mu, tapi Engkau bantu kami bisa bertemu dengan-Mu. Tuhan, Engkau jangan membuat kami tidak hanya berhenti di kaki kita sampai di bait Tuhan dan mematamkan semuanya dan memahami tentang hukum Taurat. Tuhan, Engkau bantu kami memahami kerajaan-Mu, dan kami seperti anak-anak dengan ini mengenal-Mu. Saudara-saudara semua, mari kita di saat ini kita bersama di dalam Tuhan. Kita merenungkan apa yang menghalangi kita masuk dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan kita, adakah roh keagamaan? Apakah kita di saat memahami peraturan, tetapi hati kita tidak ingin terhubung dengan Tuhan? Kita bisa berjalan ke gereja, kita boleh datang ke gereja dan kita kebaktian bersama, tetapi kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Kadang kita tidak percaya apa yang Tuhan kerjakan untuk kita. Kadang kita juga banyak anak-anak muda. Apakah kalian sudah tidak percaya kepada Tuhan? Tidak percaya kalau Tuhan akan melakukan apa yang kamu harapkan. Mari kita di tempat kita duduk, kita berdoa. Semua yang menghalangi kita serahkan di hadapan Tuhan.
Tuhan, saya serahkan semua saudara-saudara di hadapan-Mu. Engkau mendengar setiap kata di dalam hati mereka, setiap anak muda di dalam hati mereka, doa yang ada suara dan juga yang tidak suara. Engkau tahu apa yang terkandung dalam hati mereka. Engkau memahami apa yang mereka pikirkan. Sebenarnya banyak orang, karena Engkau ada Tuhan yang berjuta-juta orang. Sebenarnya yang Engkau inginkan seperti anak-anak datang untuk mendekatkan diri kepadamu, mendekatkan hatinya padamu. Seperti orang buta ini yang di dalam terakhir di dalam kota Yeriko, dia sudah menunggu Yesus. Yesus sebelum naik ke kayu salib, dia sudah melihat Yesus. Dia dengan bersukacita berseru, Daud, Yesus anak Daud, saya tahu kamu mendapat kehidupan yang kekal. Engkau datang untuk selamatkan kami. Engkau Tuhan kita. Kita ingin kita mendekatkan diri kita dengan padanya. Semua permasalahan kita serahkan kepadanya. Kita ada Tuhan yang bisa memberikan kerajaan surga kepada kita, supaya kita tetap mengandalkannya. Seperti orang buta ini terus mengikutinya. Jika kamu ini ada kamu datang ke depan mimbar, kamu berkata kepada Tuhan, semua permasalahan ini kamu seluruhnya kamu percaya kepada Tuhan. Kamu supaya kamu tahu dan kamu bisa mengikuti Tuhan. Dan sekarang kamu datang ke depan mimbar dan kamu berkata kepada Tuhan. Dan seperti kadang orang tua kita menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan, tapi kadang juga kita juga tidak percaya karena tidak percaya pada Tuhan, karena Tuhan engkau tidak baik. Maka kamu tidak percaya pada Tuhan, kamu datang ke depan mimbar dan kamu percaya kepada Tuhan. Tuhan, walaupun banyak yang menghalangi saya, dan saya ingin tetap percaya padamu. Banyak yang kamu inginkan di dalam hatimu, tapi kamu tidak bisa mendapatkan. Tapi kata Tuhan, yang terpenting adalah hubunganmu dengan Tuhan. Adalah hubunganmu dengan Tuhan. Kamu ingin mengikuti Tuhan, saya memohon untuk datang ke depan mimbar. Saya ingin yang datang di depan mimbar, engkau bicarakan kepada Tuhan tentang kesusahanmu. Apa yang menghalangi kamu percaya kepada Tuhan? Orang tuamu, dalam yang menghalangi kamu adalah guru kamu, adalah bos kamu. Karena apa yang menghalangi kamu tidak bisa datang untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam hati kamu mengharapkan apa? Mari kita bersama kita berdoa kepada Tuhan. Yang berdiri di sini dan yang duduk di sini, engkau bertanya kepada diri sendiri, hatimu apakah terpecah? Apa yang kita lakukan? Apakah kita tertuju pada rumah tangga kita, pekerjaan kita, dan juga karir kita, sekolah kita? Sebenarnya jauh dalam kehidupanmu. Sebenarnya hidupanmu tidak ada firman-Nya Tuhan. Mari kita bersama kita buka mulut kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan membantu kita. Jadi anak-anak muda yang diberkati, saya memohon tangannya Tuhan letakkan di dadamu, di dalam apa yang Tuhan berikan padamu, di dalam hatimu, apa yang kamu berikan, engkau memohon pada Tuhan. Tanganmu engkau letakkan pada Tuhan. Apa yang menghalangi kamu mendekatkan diri kamu dengan Tuhan? Mari kita berdoa kepada Tuhan. Jika engkau mengakui kamu terpecah, kamu mengakui, kamu bermohon pada Tuhan supaya kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika yang menghalangi kamu ada orang tua kamu, dan kamu ini yang menghalangi kamu mesti memaafkan.
Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau membuka setiap hati kami, buka hati yang tertutup. Kalau hati kami tertuju padamu, Tuhan, saya di sini mewakili setiap orang dan setiap anak-anak muda yang juga yang berdiri di depan mimbar. Kami mengakui kami percaya padamu dan hati kami tertuju padamu. Kepercayaan kami adalah kepercayaan yang terbelah. Kami datang di hadapanmu. Kami dengan seperti hati dan mendengarkan semua perkataan orang tua dan ketua leader dan kami percaya padamu. Dan sebab kami nyata bisa menjamah hatimu. Dan kami berkata pada Tuhan, kami mengakui kami besar, kami terpecah belah. Dan hati kami juga terpecah belah. Bukan hanya satu kepercayaan. Kami adalah living God. Kami di hadapanmu. Kami di sini di saat kami berdoa. Dan kita kadang apa yang kita doakan tidak terjawab. Kami marah. Kami semua ini hati kami yang terpecah. Tapi kita dengan benar datang ke gereja dan kami terus berdoa, tetapi kami benar-benar tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tidak ada hubungan yang nyata dan benar dengan Tuhan. Tapi Tuhan berkata pada kita, Tuhan yang melakukan perkara yang besar. Kita di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang semua keagamaan kami dan juga kita percaya pada Yesus ada. Dan juga terhadap semua ini dan juga terhadap saya sendiri dan juga kepada banyak orang juga yang masih ragukan engkau ini. Sampai dalam hati ini semua kami tertuju apa yang kami ada dalam hati kami serahkan pada Tuhan. Kami mengandalkanmu. Roh Kudus di saat ini engkau masuk di dalam hati setiap saudara-saudara semua. Dan jika kalian ingin Roh Kudus membantumu dan kamu ingin kembali menjadi anak-anak dan kamu ingin terus berdoa dan Roh Kudus engkau melihat setiap orang ingin berbalik menjadi anak-anak, merendahkan diri, datang di hadapanmu dan hati terhubung dengan hati dan setiap kamu tuh tahu dan merasakan kasihnya Tuhan di saat ini masuk di dalammu, yaitu mengalir, yaitu dengan hangat mengalir masuk di dalam kita supaya kamu nyata merasakan kasihnya, nyata melepaskan semua keagamaan dan juga kepalsuan, yaitu pecah belah ya semua yang juga tidak percaya dan juga orang yang menyangkal yang menghalangi kamu percaya pada Tuhan ini. Tuhan lebih banyak lagi masuk, Roh Kudus masuk di dalam hati kami. Ya Tuhan, banyak saudara-saudara, hati saudara-saudara ini ada satu kunci yang tidak bersedia untuk membuka, Jika kalian selalu menolak hubunganmu dengan Tuhan, engkau memohon kepada Tuhan, engkau lepaskan kunci ini. Saya tidak ingin lagi menolak untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kalian berkata kau ingin mengasihi kami, tapi di dalam hati kita ada satu kunci yang menghalangi Tuhan masuk di dalam kita. Mohon Tuhan engkau lepaskan kunci ini, kunci yang tertutup, yang disakiti dan juga
Tuhan, di saat ini, saya di saat ini terbuka untuk-Mu. Dan kalian berkata pada Tuhan, Tuhan saya bersedia membuka kunci ini, saya mau percaya padamu. Ya, kunci ini terbuka. Kami tuh ingin setiap hari berbicara padamu dan setiap hari berbicara pada Tuhan. Tuhan, aku kami berterima kasih padamu. Lebih banyak lagi pekerjaan, patahkan kunci dalam diri kami ini, supaya hidupkan kami sepenuhnya mengadakanmu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kita bersama, mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan kita. Dengan sepenuh hati kita memuji Tuhan. Lagu pujian-pujian ini kita bicara kepada Tuhan di dalam doa. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Di dalam firman ini yang pasal 20 ayat 26 berkata dengan orang, siapa yang terselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan? Siapa yang masuk dalam kerajaan surga? Yesus berkata, kalau orang yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ayat 27 ya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, kita melakukan doa seperti ini. Kita melihat yang kita, berdaya kita, dan kita berkata pada Tuhan, kita bisa, karena Engkau ada Tuhan kita, apapun mungkin bagi Allah. Engkau bisa lepaskan semua berenggu dalam kita ini. Kita merasa tidak mungkin, tapi saat ini saya melihat kemuliaan Tuhan. Engkau menyatakan semua ini. Mari kita berdoa. Engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau berdoa seperti pemungut cukai ini, dan engkau berdoa seperti orang buta ini. Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Allah Bapa, kami berterima kasih. Engkau mengutus Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kami. Di saat kami tidak berdaya, kadang kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, tapi Roh Kudus Engkau bekerja di sini. Yesus, di saat ini Engkau memanggil kami. Roh Kudus, Engkau memberitahu kami, Engkau di sana, Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Engkau tahu ketidakberdayaan kami. Engkau kita mata kami buta, tapi Engkau mengasihi kami. Ini adalah Yesus. Engkau kenapa berjalan ke Yerusalem? Menderita buat kami dan mati buat kami, supaya kami mendapatkan kami, saudara-saudara semua. Jadi firman ini akan di dalammu. Yesus hadir di dalam hatimu dan selalu bersamamu, dan saat ini memberikan kekuatan padamu, saat ini menyinari kamu, supaya engkau mengalami kebersamaannya. Amin.